Anda kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh menjadi hal yang penting agar tubuh tentunya tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Selain menjaga pola hidup yang sehat, menjaga imunitas bisa dilakukan dengan mengkonsumsi minuman dari tanaman herbal. Dan untuk membahasnya pagi ini melalui daring, kita sudah terhubung dengan Dr. Ingrid Tania selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan juga Jamu Indonesia. Dok, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Irianda. Pagi, Dok. Dok, tadi saya mau kembali dulu ke atribusi dokter, obat tradisional dan jamu tadi ya. Sebenarnya Dok, sebelum kita jauh dulu, ini apa sih bedanya obat tradisional, jamu, obat herbal? Oke. Jadi sebenarnya terminologi yang dipakai gitu ya di Indonesia maupun di negara-negara lain itu adalah sebenarnya obat tradisional ya, atau traditional medicine ya. Itu juga terminologi yang dipakai oleh WHO. Nah kalau di Indonesia obat tradisional ini memang terdiri dari secara garis besar oleh Badan POM dibagi 3 ya. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, kemudian yang ketiga fitofarmaka. Nah kalau jamu memang adalah obat tradisional yang memang spesifik untuk obat tradisional yang memiliki riwayat pengalaman empirik. Artinya riwayat pemakaian turun-temurun dari generasi ke generasi, dari zaman nenek moyang sampai masa sekarang. Jadi bangsa Indonesia biasa mengkonsumsi jamu misalnya seperti itu. Kalau obat herbal terstandar itu memang bisa berupa jamu atau bahan herbal ya. Bahan herbal kalau definisi secara luas memang biasanya diartikan sebagai bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman obat. Tetapi juga ada definisi yang lebih luas, misalnya bahan yang berasal dari bahan alam ya. Jadi termasuk misalnya bahan mineral ataupun bahan hewani, misalnya seperti madu gitu ya, mineral misalnya sulfur itu termasuk dalam herbal juga ya, kalau definisi yang sangat luas. Nah, terstandar di sini artinya bahan bakunya sudah terstandar ya, dan sudah teruji keamanannya melalui uji praklinik pada hewan coba dan juga uji khasiat pada hewan coba. Kemudian kalau fitofarmaka itu adalah obat herbal terstandar atau jamu yang memang sudah memiliki pembuktian berupa uji klinis pada manusia ya, baik keamanannya maupun khasiatnya begitu. Oke, berarti fitofarmaka ini jamu-jamu yang kemudian secara saintifik begitu Dok, bisa dibilang sudah dibuktikan ini bisa berdampak positif bagi tubuh manusia, misalnya di peningkatan imunitas begitu? Iya. Jadi dengan label fitofarmaka itu artinya jamu-jamu atau obat herbal terstandar itu sudah memiliki clinical evidence gitu ya, pembuktian klinis melalui uji klinis, baik itu keamanannya maupun khasiatnya pada subjek manusia. Tapi apakah kemudian Dok bisa dibilang semua tanaman herbal ini bisa meningkatkan imunitas? Karena memang di tengah pandemi seperti ini beberapa bulan lalu juga masalah jamu, kemudian tanaman herbal ini juga menjadi naik sekali. Kemudian sekarang juga situasinya belum terlalu berubah drastis. Pertanyaan saya, apakah benar tanaman herbal ini bisa meningkatkan imunitas, Dok? Benar ya, benar. Jadi memang banyak sekali dari tanaman-tanaman obat atau tumbuhan obat atau kita sering bilangnya herbal itu memang memiliki sifat modulasi ya, memodulasi respon imun di dalam tubuh kita, baik respon imun innate atau bawaan maupun respon imun yang sifatnya adaptif. Jadi ini yang disebut sebagai herbal-herbal yang bersifat imunomodulator gitu. Imunomodulator ya? Iya. Nah, Dok, di Indonesia ini 34 provinsi, kemudian masing-masing provinsi, daerah masing-masing ini kemudian biasanya punya khas-khasnya sendiri lah untuk tanaman herbal yang memang dianggap bisa nih mungkin secara empiris yang tadi dokter bilang secara turun-temurun membuktikan ini sehat atau lagi sakit ini minum jamu ini deh gitu kan. Kalau dokter sendiri melihatnya yang masyarakat perlu tahu apakah kemudian semua tanaman ini bisa cocok untuk kita konsumsi dan untuk meningkatkan imunitas, Dok?
Iya, jadi kita bisa simpulkan secara umum kalau ramuan-ramuan dari tanaman obat yang ada pada jamu misalnya karena sudah bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi, artinya itu sudah ratusan hingga ribuan tahun dipakai, itu sebenarnya sudah memberikan bukti ya. Pertama bukti keamanan ya, artinya sudah terbukti aman dipakai dari generasi ke generasi. Kemudian juga ada bukti manfaat atau bukti khasiat yang memang bukan melalui suatu penelitian, tapi memang pembuktian empirik lagi ini masuknya ya, pembuktian dari pengalaman empirik dari generasi ke generasi. Jadi secara umum kita bisa pakai gitu ya ramuan-ramuan jamu atau herbal yang memang sudah terbukti mempunyai riwayat pengalaman empirik. Itu kita bisa mengandalkan ya sebagai suatu kekayaan dari bangsa Indonesia ya. Tetapi memang kita juga perlu melihat misalnya ada beberapa kondisi-kondisi dari tiap-tiap individu kan tidak sama. Jadi maka di situ pentingnya suatu penelitian ya untuk mengkonfirmasi apakah misalnya suatu ramuan-ramuan tertentu itu memang bisa bersifat misalnya universal kepada setiap individu gitu ya dalam meningkatkan imunitas gitu ya. Nah, itu Belum dia. lagi kita juga harus memperhatikan misalnya ada beberapa herbal atau tanaman obat yang sebaiknya tidak dikonsumsi misalnya oleh wanita hamil ya, sehingga Oh, nanti oke. ketika dia ingin meningkatkan imunitas tubuhnya dia harus memilih mana yang aman gitu. Oke, tetap harus ada pemilihan itu, Dok ya. Dok, Iya. sebenarnya apa kemudian tanaman-tanaman yang disarankan untuk dalam kondisi seperti ini misalnya agar juga tidak misinformasi kepada masyarakat apa aja kemudian yang dianggap jamu itu bisa meningkatkan imunitas. Kalau dari dokter sendiri sarannya seperti apa? Iya, jadi beberapa tanaman obat yang sering ada pada ramuan-ramuan tradisional ya, ramuan jamu misalnya seperti jahe gitu ya, jahe, kemudian kunyit gitu, temulawak, kemudian jinten hitam misalnya ya, terus meniran, sambiloto, bawang putih. Itu adalah beberapa contoh dari bahan-bahan herbal atau tanaman obat yang ada pada jamu biasanya, dan itu memang sudah diuji ya, minimal ada uji in vitro dan uji praklinis pada hewan memang mengkonfirmasi bahwa bahan-bahan tersebut memang bersifat imunomodulator gitu. Oke, kita masuk ke ini deh, Dok. Mhm. Tadi misalnya bahan-bahan yang dokter sebutkan, ini baiknya dikonsumsinya masing-masing saja, atau kalau diolah kemudian dicampur jadi satu, ini efeknya masih tetap baik, Dok? Iya, jadi gini, dari masing-masing bahan yang tadi saya sebutkan, memang masing-masing itu punya sifat memodulasi respon imun ya. Tetapi memang jika kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih optimal, herbal-herbal tersebut atau tanaman obat tersebut memang bisa dicampur pada untuk membentuk suatu ramuan gitu ya. Misalnya Oke. kita bisa campur jahe, temulawak, kunyit gitu ya, atau sereh misalnya, terus ditambah pegagan misalnya, atau ditambah meniran, itu baik gitu ya. Tapi memang dalam meramu, kalau masyarakat memang ingin meramu sendiri, memang harus ada sumber referensi yang sahih ya. Jadi misalnya dengan berkonsultasi kepada yang ahli atau membaca buku-buku yang bisa kita percaya, misalnya dari Kemenkes, terbitan Kemenkes, terbitan Badan POM Ya. gitu ya, atau terbitan Bio Farmaka, itu kita bisa pakai. Biar nggak misinformasi juga, Dok. Iya, iya. Misalnya saya Dan dengar tidak ini salah karena meramu ya, tidak salah mencampur. ya itu juga misalkan salah satunya. Nah misalnya saya nih ya pas dengar awal-awal memang wah minum jamu ini bisa ningkatin imunitas, langsung minum banyak aja deh. Kayak dari pagi sampai malam saya minum aja terus. Itu seperti apa, Dok? Baik juga atau lebih baik memang ada dosis atau porsi yang tepat? Jadi begini, kalau kita lihat obat tradisional ya atau jamu ataupun dalam bentuk obat herbal terstandar misalnya, sebenarnya ada berbagai macam sediaan ya, kita istilahnya sediaan. Ada yang namanya
sediaan bahan segar ya. Ada yang namanya sediaan bahan kering atau simplisia yang biasanya bentuknya bubuk atau serbuk. Kemudian ada juga sediaan yang ekstrak yang sudah dalam bentuk modern ya, misalnya dalam kapsul, dalam tablet, dalam sirup. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang sifatnya segar, memang itu rentang takarannya luas ya. Jadi tidak saklek, tidak terlalu presisi harus sekian mililiter diminum dalam sehari, tetapi itu bisa dikonsumsi dalam dosis kewajaran seperti halnya kita mengkonsumsi jus misalnya atau mengkonsumsi makanan-makanan fungsional ya. Jadi misalnya kalau kita meramu sendiri dari bahan segar, jika kita ingin mendapatkan manfaat imunomodulatornya, kita bisa konsumsi misalnya sehari 2 gelas gitu ya. Atau kalau kita sudah sakit, misalnya terkena infeksi virus tertentu, kita bisa bantu juga selain dengan obat-obat yang diresepkan dokter, kita bisa tambahkan atau sebagai komplementer, misalnya tadi jamu bisa diminum 3 gelas per hari misalnya. Sedangkan untuk sediaan yang lain, misalnya dalam bentuk serbuk, ya dalam bentuk ekstrak, itu harus mengikuti dosis yang tertera pada kemasan, karena dosis tersebut sudah presisi, sudah dihitung secara akurat untuk kebutuhan setiap individu ya. Dalam satu harinya itu misalnya harus berapa miligram, sehingga itu harus diikuti ya. Jadi misalnya harus diminum 3 kali sehari, 1 kapsul misalnya. Nah itu ikuti saja seperti itu. Dan yang pasti sediaan obat tradisionalnya memang harus punya izin edar Badan POM yang asli ya, bukan yang ilegal atau yang palsu. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang bisa instan tiba-tiba kita minum sekarang, besok udah berharap imunnya naik begitu dok ya? Iya, karena memang secara umum sifat dari tanaman-tanaman obat atau herbal itu memang tidak bisa bekerja secara instan. Itulah yang membedakan dengan obat kimia modern konvensional ya. Dimana kalau obat herbal itu akan bekerja secara bertahap, mengkondisikan tubuh kita untuk lebih adaptif, meregulasi sistem imun, dan itu tentunya butuh proses yang bertahap ya. Paling cepat kita bisa rasakan manfaatnya setelah 2 minggu konsumsi gitu. Iya, dari tadi kita juga membahas efek dari obat tradisional atau jamu ini memang positif begitu. Tapi dok, sejauh ini adakah efek samping yang tidak positif, saya menyebutnya begitu ya, dari pengonsumsian tanaman herbal, jamu atau obat tradisional ini dok? Iya, jadi memang secara umum kita bisa katakan bahwa bahan-bahan alam itu memang umumnya aman ya. Tetapi memang semua kan sebenarnya perlu dikonsumsi secara cukup, artinya tidak berlebihan ya. Minum air putih aja kalau berlebihan juga sebenarnya kan tidak baik gitu ya. Apalagi bahan lain ya, bahan herbal misalnya. Jadi yang paling penting adalah konsumsi dalam takaran yang memang seharusnya gitu ya. Kemudian juga kita juga harus tetap misalnya memelihara fungsi ginjal kita gitu ya, dengan misalnya kalau kita konsumsi jamu atau herbal, selama fungsi ginjal kita masih baik, kita pelihara dengan misalnya meminum cukup air putih misalnya sebanyak 2 liter per hari. Jadi upaya-upaya seperti itu yang untuk menghindari efek samping. Dan juga perlu diperhatikan apakah kita ada alergi, ya, ada alergi terhadap bahan-bahan yang ada pada jamu tersebut. Ya. Yang paling penting itu. Jadi harus tahu juga dok ya kepada diri sendiri apakah kemudian punya alergi atau enggak itu ya. Tentunya juga bukan cuma minum jamu yang untuk meningkatkan imunitas atau kesehatan, harus ada pola hidup sehat juga yang seimbang dok ya. Terima kasih Dr. Ingrid Tania selaku Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia sudah mau meluangkan waktu membagi informasi kepada kami, kepada kita semua di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih dok.